ngasih minum anjing sekali doang kan itu gitu. Jadi Allah ngasih contohnya raja-raja. Memang Allah ngasih jalan suluk keimanan itu dengan bentuk kamalul yakinnya kepada manusia itu salah satunya dengan cintanya tadi, kemesraan tadi. Karena dia ikhlas itu utamanya. Akhirnya karena ikhlas menerima semua, ridho menerima semua, ini hambanya Allah yang ridho menerima, mau diapain aja ya terserah Allah kan gitu jadinya. Dan akhirnya kita ya seneng aja, seneng cinta sama Allah, akhirnya terserah yang namanya orang cinta mau ditaruh di mana cinta kan gitu. Iya. Kayaknya ibadah itu kalau sudah menyangkut satu gitu, kalau deh Allah itu nggak ada ukuran, nggak ada batasan, hanya seneng aja, seneng mau gitu. Kalau ibadah masih ada embel-embelnya ya kan namanya disyariatkan, emang di kitabnya begitu, salah nggak juga sih sebenarnya. Iya tetap ibadah. Tetap ibadah. Ibadah. Yang biasanya cuman proses keyakinannya yang berbeda. Ya itu tadi kalau udah masuk tadi tuh, kalau dia itu masuk syariat thariqah hakikat itu dijadiin satu, dia akan mengerti. Kalau enggak ya akan begitu terus. Jadi kayaknya tahu rumah itu dalamnya banyak macam-macam, pokoknya surga dunia segala macam lah. Dia tahu apal banget, memang digembok nggak bisa masuk, hanya itu aja. Wah, tapi orang semua diajak kayak semacam kondektur apa itu, jual tiket gitu. Ayo Jakarta, dia mobilnya aja nggak tahu, apalagi pergi ke Jakarta. Belum pernah, mobilnya aja kadang nggak tahu. Yang penting jual tiket, tapi udah sok tahu gitu. Wah ini, padahal di jalan banyak macam kan, ada yang mobilnya besar, dia nggak peduli juga itu. Ya itu tadi, tapi semua itu kan udah kalau dikaji, makanya dari lihat dari mana, dari syariat apa hakikat. Kalau dari hakikat segala sesuatu kejadian kan mesti kalau udah terjadi udah Allah izinin, entah itu baik atau jelek. Karena orang berbuat jelek sekalipun belum tentu itu masuk neraka, kan dia menjalani kehidupan, dia juga nggak mau jadi orang begitu. Apa dikuculan banyak orang, belum tentu, karena Allah yang ngasih, karena dia mau di situ, bagus. Ya itu tadi ikhlas tadi. Kayak iblis ikhlas jadi antagonis, manusia malaikat di kelasnya yang baik-baik, ya kan? Nah sekarang kan banyak jadi calo nih, tapi ya udah gitulah, terus selalu menebarkan musuhan gitu. Pastiannya belum tahu, kebenarannya belum tahu pasti, tapi udah pasti itu karena kita belajarnya begitu. Iblis disalahin dulu, ya kan bedanya apa sama makhluk punya hati juga, walaupun beda ini kan. Ya saya kalau dijelekin terus lama katanya ada juga tuh panas lagi. Jadi yang tadinya nggak mau kan jadi mau. Gitu. Sama juga iblis kalau di ini dimusuhin terus diceritain ke sana kan, padahal saya nggak ngapa-ngapain ini kan. Ya udah sisan lah. Padahal dia ngajak itu kan nggak maksa. Ya namanya ngajak. Nah saya kalau ngajak saya suruh macam-macam minum apa di OS segala macam cara, begitu udah mau dia pergi ketawa, ih syukurin loh. Saya kan nggak maksa, cuman ngajak nungsep deh situ. Kan emang tugas saya ngajak. Nah, lo mau syukurin. Ya emang tugasnya. Maka kata Allah, waktu itu anak cucu Adam kan boleh waktu dia disuruh di neraka selamanya anak turunannya, tapi ya nggak terima juga gara-gara Adam sama anak turunnya juga saya goda Gusti ben masuk neraka, ya nggak apa-apa, tapi ada syaratnya. Sing iso, kalau sing gelem, sing ora ya aja tekan dosa. Kalau sekarang kan sebenarnya zaman jahiliyah, tapi ya itu zaman jahiliyah, zaman now. Semua karena sekarang itu kalau dari Nabi ada sahabat, tapi terus ada ulama, wali dan segala macam. Kalau zaman dulu kan perangnya beneran,
karena masih orang saktinya bener sakti, bukan sakti yang mana. Jadi kenapa diturunin orang dulu harus sakti, karena lawannya sakti-sakti. Kalau sekarang zaman now ini kan saktinya ini, jadi perangnya ini berantem dia itu cuma di HP, ya nggak kelihatan gitu bang, kan nggak ada yang bunuh, nggak ada cedera, nggak ada apa. Ya. Jahiliyah juga lebih Tapi parah. lebih parah yang sekarang. Sekarang kan namanya jahiliyah pasti parah. Cuman zaman beda-beda, cuman metodenya beda. Tapi itu juga udah Allah desain, jadi nggak bisa juga. Karena dunia udah begitu. Kalau lempeng aja nggak bagus juga. Tapi kan diciptakan semua itu kan, kita semua kan punya warisan. Warisan saya di surga. Warisan saya surga sebenarnya. Jaminan itu. Karena kakek Adam dari surga. Cuman kalau nggak kembali ke surga kata kakek ya cucu kurang ajar gitu. Salah rumah. Salah rumah gitu. Padahal kan warisannya di surga. Kampung halaman. Jadi semuanya udah gitu. Makanya ditiapkan bersuku berbangsa-bangsa itu untuk bersama. Tapi kalau sama semua nggak seru. Nah segala sesuatu kejadian apa semua udah memang ya desainnya begitu Allah biar agak seru juga. Karena sunnahnya Rasul, perbedaan itu pasti ada kenikmatan. Pasti ada kenikmatan. Nah sekarang itu yang bikin orang itu kenapa untuk itu tadi itu yang merasa tadi. Ya, merasa. Merasa bisa, merasa benar, merasa pinter, itu harus jadi punya bendera. Kalau enggak, orang punya bendera mesti harus punya masa pengikut. Kalau enggak terjadi juga. Ujungnya apa? Sakti juga. Duit. Hanya duit aja. Makanya nggak peduli. Mau bener salahnya nggak peduli. Yang penting banyak pengikut. Selesai urusannya. Nggak bisa gimana caranya ya jual tiket. Gitu. Wah jual aja, Tuhan dijual, nabinya dijual, kitabnya dijual gitu. Dengan alasan ya dibikin-bikin. Ngada-ngada. Padahal kan kalau kita mau segala macam protesnya kan apa namanya? Protes sama Allah. Enggak selesai. Habis semuanya. Diciptain kan hamba kata Allah, nek kue seneng karaku, senengi dulu ciptaanku. Ini kan beda kampung aja udah ini. Kamu orang mana kan? Gitu. Itu kan ciptaan Tuhan. Gitu. Terus kalau kamu iman padu diuji dulu. Nggak gampang itu. Sukain dulu ciptaanku. Baru gue seneng karaku. Gitu. Ini sama orang beda warna aja udah beda ya karena merasa tadi sih yang menyebabkan terus menyalahkan orang biasanya gitu kan ya itu tadi karena zamannya Zaman now. ya zaman now itu begitu banyak orang pinter kalau bahasa ini banyak orang pinter tapi keblinger banyak tontonan jadi tuntunan jadi nggak peduli salah Pada salah kaprah. terus ada segerombolan orang nanti kan Pak, jadi tadi tuh jadi huru hara tapi jual agama semua terjadi karena zaman ini tapi selama masih orang menyebut asma Allah insya Allah masih bertahan juga masih ada orang yang berselawat insya Allah masih aman hura-hura mungkin ya habis biasanya yang dihabisin dulu kan yang baik-baik kayak Copot satu-satu. contohnya kayak Diselamatin lah. ya kayak Siti Jenar sebenarnya kan dalam itu taraf keimanannya lebih bagus tapi karena untuk orang awam belum masuk itu kan nanti gak bahaya juga sama Allah cabut duluan gitu. Yang kira-kira banyak huru-hara mesti awet Karena diuji. iya, Pada tobat. maksudnya suruh tobat aja sih Suruh tobat. kayak saya ini awet ntar suruh tobat dulu